Halo semua, perkenalkan saya Salsabila Nur Aulia dari kelompok 59 KKN Tematik Fakultas Teknik Universitas Mula Warman. Nah teman-teman, pada video kali ini saya akan membuat video cara membuat pestisida organik untuk hama tanaman padi. Padi atau Oryza sativa L merupakan komoditas tanaman pangan penghasil beras yang ketersediaannya diperlukan sepanjang tahun. Padi dapat tumbuh hampir pada semua jenis tanah, dari yang bertopografi datar sampai miring, dan 1.500 meter di atas permukaan laut. Tanaman padi merupakan penghasil makanan pokok bagi sebagian besar masyarakat di Indonesia. Dalam budidaya tanaman padi, salah satu hambatan yang paling sering dirasakan oleh petani adalah serangan hama yang dapat mengurangi produktivitas tanaman padi. Nah teman-teman, pada video kali ini saya akan membuat video cara membuat pestisida organik yang cukup ampuh untuk mengatasi berbagai jenis hama yang sering menyerang tanaman padi. Nah teman-teman, kalau gitu langsung saja kita simak penjelasannya. Nah teman-teman, berikut 3 bahan dasar yang akan kita gunakan. Yang pertama ada rimpang jeringau, kemudian lidah buaya, dan juga bawang putih. Bahan utama yang pertama adalah jeringau. Bagian tanaman jeringau yang dapat digunakan sebagai pestisida nabati adalah bagian rimpangnya, karena mengandung minyak atsiri sebagai bahan insektisida. Minyak atsiri rimpang jeringau mengandung senyawa asaron yang dapat masuk ke dalam tubuh serangga. Senyawa asaron ini bekerja sebagai racun kontak dan racun perut. Setelah masuk ke dalam tubuh serangga, senyawa ini bekerja sebagai racun syaraf dengan mengganggu impuls syaraf pada akson sehingga mengakibatkan kematian pada serangga. Jeringau biasanya tumbuh di air atau pada tanah yang basah. Komposisi minyak rimpang jeringau terdiri dari asaron, kolamenol, kolamen, kolameon, metil eugenol, dan eugenol yang bekerja sebagai repellent, penolak serangga, antividin, penurun nafsu makan, dan antifertilitas, pemandul bagi hama tanaman padi. Bahan utama yang kedua adalah lidah buaya. Lidah buaya memiliki kandungan senyawa yaitu saponin, flavonoid, polifenol, dan tanin. Senyawa tersebut berfungsi sebagai insektisida, bakterisida, dan juga fungisida yang dapat menghalau berbagai jenis hama yang ada pada tanaman padi. Bahan ketiga yaitu bawang putih atau Allium sativum. Umbi bawang putih mengandung zat-zat yang bersifat racun bagi serangga hama, antara lain alisin, alin, minyak atsiri, saltivine, silanium, skordinin, dan metilanin trisulfida. Ekstrak bawang putih dapat berfungsi sebagai penolak kehadiran serangga, serta efektif untuk mengendalikan beberapa hama pada tanaman pangan dan hortikultura. Nah teman-teman, pestisida dari bawang putih ini juga dapat berfungsi untuk mengusir keong, siput, dan bekicot. Bahkan mampu membasmi siput dengan merusak sistem syaraf dari si siput itu. Teman-teman, minyak atsiri yang terkandung dalam bawang putih ini mengandung komponen aktif yang bersifat asam. Nah, dari kandungan yang dimiliki oleh bawang putih berfungsi sebagai insektisida, nematisida, fungisida, repellent, dan antibiotik. Teman-teman, selanjutnya kita lanjut ke alat dan bahan pembuatan pestisida organik. Berikut alat dan bahan yang kita gunakan untuk membuat pestisida organik. Yang pertama, kita siapkan toples ukuran 5-10 liter. Kemudian yang kedua, kita siapkan pisau.
Yang ketiga, kita siapkan 7 sampai 10 siung bawang putih. Kemudian yang keempat, kita siapkan 2 liter air sumur. Kemudian yang kelima, kita siapkan 50 sampai 100 gram rimpang jeringau. Kemudian yang keenam, kita siapkan 2 daun lidah buaya. Kemudian yang terakhir, kita siapkan blender. Nah, teman-teman, selanjutnya cara pembuatan. Nah, teman-teman, langkah pertama yang harus kita lakukan ialah mengupas 7 sampai 10 siung bawang putih. Tahap selanjutnya, potong rimpang jeringau yang telah disiapkan menggunakan pisau. Hal ini bertujuan untuk mempermudah saat proses penghalusan bahan. Langkah yang ketiga, potong-potong lidah buaya yang telah kita siapkan. Tahap selanjutnya, setelah bahan dipotong-potong, kemudian masukkan ke dalam blender. Langkah yang kelima, tambahkan air secukupnya, kemudian haluskan bahan-bahan tersebut menggunakan blender hingga halus. Masukkan bahan-bahan yang telah dihaluskan ke dalam toples, kemudian tambahkan sisa air sumur yang belum digunakan. Nah, teman-teman, langkah terakhir ditutup kemudian didiamkan selama 24 jam. Nah, setelah 24 jam didiamkan, pestisida organik yang telah kita buat dapat digunakan. Nah, teman-teman, untuk cara pengaplikasian pada tanaman padi, pada alat penyemprot yang berukuran 15 liter, beri 400 ml pestisida organik yang telah kita buat, atau setara dengan 2 gelas kecil yang berukuran 100 ml seperti pada contoh pada video berikut. Jika dirasa dosis yang diberikan kurang ampuh, dosis yang ada dapat ditambahkan. Penyemprotan pada tanaman padi dapat dilakukan seminggu sekali. Namun, jika serangan hama meningkat, penyemprotan dapat dilakukan 2 sampai 3 hari sekali. Nah, teman-teman, itu saja video dari saya. Terima kasih telah menonton video ini. Mohon maaf jika dalam video ini masih banyak terdapat kekurangan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.